Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan metode penjumlahan vektor dengan menggunakan metode analisis vektor. Nah, di sini cara penggunaan metode analisis vektor itu, jadi semua ekor vektor itu harus dikumpulkan di titik tangkap atau kita biasa sebut dalam koordinat kartesius atau diagram kartesius itu sebagai titik original. Nah, semua vektor tersebut kemudian diproyeksi hingga mendapatkan tiap komponen-komponennya. Jadi, saya misalkan, misalnya vektor A ini saya pindahkan ke titik tangkapnya. Jadi, ekor vektornya ini kita taruh di titik original. Seperti ini. Terus vektor B juga kita taruh di titik original. Seperti ini. Terus yang terakhir vektor C kita taruh di titik original juga. Ekornya ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ekornya. Nah, yang pertama saya pindahkan tadi itu adalah vektor A. Terus yang kedua adalah vektor B. Dan yang terakhir adalah vektor C. Nah, setelah memindahkan vektor-vektor tersebut, nah, vektor tersebut kemudian diproyeksi hingga mendapatkan tiap komponen-komponennya. Nah, maksudnya yang diproyeksi itu berarti A-nya ini diproyeksi ke sumbu X, juga diproyeksi ke sumbu Y. Jadi nanti dapatnya ada AX sama AY. Terus kalau B, karena dia sudah di sumbu X positif, jadi bagian B ini tidak perlu diproyeksi. Atau alasannya karena B ini tidak miring. Nah, kalau bahasanya kalian mungkin yang lebih kalian pahami karena B-nya ini tidak miring-miring. Dia sudah lurus di sumbu X atau misalnya B-nya ini sudah lurus di sumbu Y. Jadi yang perlu kita proyeksi itu adalah yang miring-miring seperti ini nih. Yang kayak A atau kayak C. Nah, C ini juga kita harus proyeksi ke sumbu X dan proyeksi ke sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian lebih baik langsung nonton di video berikutnya yang membahas tentang penyelesaian soal untuk vektor menggunakan metode analisis vektor. Jadi, yang saya jelaskan di video ini hanya supaya kalian tahu nih bagaimana cara menggunakan metode analisis vektor. Untuk Nah, untuk memproyeksi vektor A itu kita perlu sudut ya, dan vektor C itu juga kita perlu sudut. Nah, nanti kalian yang sudah nonton video proyeksi vektor, untuk mendapatkan komponen-komponennya di video sebelumnya itu, mungkin kalian tahu tuh kenapa perlu sudut di sini. Memang karena supaya kita bisa proyeksi. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video proyeksi vektor, baiknya kalian nonton itu dulu sebelum kalian menggunakan metode analisis vektor. Karena untuk melakukan metode analisis vektor ini, kalian harus mahir dulu memproyeksi vektor. Nah, seperti itu. Jadi, saya ulangi ya. Untuk mahir menggunakan metode analisis vektor ini, jadi kalian harus bisa dulu atau mahir dulu untuk melakukan proyeksi vektor di video sebelumnya. Nah, seperti itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.